Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Dan di antara kenikmatan itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir yang memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita mampu mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa hadirin rahimakumullah, Khatib senantiasa mengingatkan pada Jumat kali ini, khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu diantaranya dengan melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin rahimakumullah, kita mesti bersyukur bahwa pada Jumat kali ini kita masih bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa menyempatkan untuk menghadiri atau melaksanakan ibadah sholat Jumat ini. Karena tidak sedikit hadirin rahimakumullah, masih banyak saudara-saudara kita walaupun tahu pada hari ini adalah hari Jumat dan mendengar seruan azan, tapi mereka masih sibuk dengan urusan-urusan, khususnya urusan keduniaannya. Dan kita doakan kalaulah ada waktu lenggang buat mereka mampu untuk menghadiri minimal buat hari Jumat ini. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam surat Ibrahim ayat ke-7 yang mungkin ayat ini sudah familiar atau sudah kita kenal, sudah sering kita dengar, yaitu yang berbunyi wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yang artinya diri rahimakumullah,
Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, ayat ini memberikan arahan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita berupa berbagai kenikmatan. Kenikmatan itu begitu banyak hingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan hadirin rahimakumullah, di antara sekian banyak yang Allah anugerahkan, yaitu nikmat iman dan Islam yang merupakan karunia terbesar dari Allah kepada kita. Betapa tidak, hadirin rahimakumullah, bukankah dengan nikmat ini kita mampu mempunyai kemampuan untuk menjalani kehidupan di dunia dengan aturan Allah yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Bukankah dengan kenikmatan ini juga kita mempunyai peluang besar untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat? Dan insya Allah dengan kenikmatan ini kita dibebaskan dari api neraka. Nikmat Islam merupakan karunia Allah yang sangat agung, maka sudah sepatutnya kita mensyukurinya. Dengan bantuan Islam, kita mampu memahami tujuan penciptaan kita, yaitu sebagai seorang hamba, sekaligus kita ditunjuk sebagai kekhalifahan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hadirin rahimakumullah, bagaimanakah cara untuk mensyukuri nikmat Islam yang begitu agung tersebut? Mungkin ada beberapa hal yang kita terapkan, hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah menghayati keislaman kita, bahwa menjadi seorang muslim merupakan kehormatan yang luar biasa. Allah telah memilih kita di antara miliaran makhluknya untuk mendapatkan hidayah tersebut. Maka tidak pantas kita merasa malu menjadi seorang muslim. Bahkan Al-Quran mengajarkan kita harus menunjukkan keislaman kita dengan mengatakan ishadu bi anna muslimun. Yang artinya, saksikanlah oleh kalian semua, kami adalah orang-orang muslim. Hadirin iman rahimakumullah, menjadi muslim bukanlah hal yang aib atau hina. Maka tidak pantas kita menyembunyikannya. Tidak pantas kita menyembunyikan keislaman kita, dan kita harus merasa bangga dengan karunia ini. Bahkan Rasulullah SAW, manusia yang paling agung sepanjang zaman, menyebut kita sebagai saudaranya. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, akan tetapi karena kita beriman dengan risalah yang beliau bawa, maka kita bangga diakui atau disebut sebagai saudara Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut dengan mengatakan, yaitu hadisnya, qala wadadtu anni laqitu ihwanini. Kata Rasulullah,
aku berharap bertemu saudara-saudaraku. Faqala ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaita namku ikhwanaka. Lalu para sahabat berkata, bukankah kami ini saudaramu? Lalu Rasulullah SAW berkata lagi, qala antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu beliau berkata lagi, walakum ikhwani allazina amanu bi walam yaruni. Jadi kata Rasulullah, saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah bertemu denganku. Nah, maksud hadis ini adalah ditujukan kepada kita setelah jauh beliau wafat, tapi kita masih meneladani, melaksanakan perintah-perintahnya, meneladani risalah-risalahnya. Insya Allah kita akan diakui sebagai saudara Nabi Muhammad SAW. Amin. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, untuk mengekspresikan kita kepada bersyukur kita, yaitu meyakini dengan sepenuh hati kebenaran Islam sebagai satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah. Pengakuan agama selain Islam merupakan pengingkaran terhadap apa yang telah disampaikan Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 19. Inna zina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya agama Islam. Dan di ayat 85-nya masih surat Al-Imran ini Allah berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah, yang artinya, hadirin rahimakumullah, barang siapa mencari agama selain Allah atau mencari agama selain Islam, maka sekali-sekali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam kedua ayat ini Allah secara tegas dan jelas mengatakan bahwa agama yang diterimanya adalah Islam. Maka siapapun yang mencari agama selain Islam, Allah tidak akan menerimanya. Dan seorang mufasir atau ahli tafsir, yaitu Sayyid Qutb, berkata dalam tafsirnya, adapun orang-orang yang tidak mau menerima Islam sesuai yang diinginkan Allah, setelah ia mengetahui hakikatnya, kemudian hawa nafsunya menolaknya, maka dia termasuk orang yang merugi di akhirat, dan Allah tidak akan mengampuninya dari azabnya. Hadirin rahimakumullah, yang ketiganya dari kita mengekspresikan cara bersyukur kita, yaitu diantaranya mengamalkan ajaran Islam secara penuh dalam aspek kehidupan kita. Islam telah membuat seperangkat aturan untuk manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan cara bernegara. Maka kita harus berbangga menjadi Muslim dan meyakini kebenaran Islam, tetapi tidak dianggap cukup jika tidak mau tunduk terhadap aturan yang Allah tetapkan. Dalam hal ini, di mana Allah telah menurunkan aturannya, maka kita tidak mempunyai pilihan lain kecuali hanya mentaati dan melaksanakannya sebagaimana yang Allah
Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya kurang lebih hadirin rahimakumullah, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan tetapi ada bagi mereka pilihan lain yang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, yaitu sesat yang sesat-sesatnya. Jadi ayat ini hadirin rahimakumullah, kita harus tunduk kepada aturan-aturan yang telah Allah buat, yaitu yang sudah diturunkan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahimakumullah, hal keempat yang bisa kita laksanakan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam, adalah mendakwahkan ajaran Islam sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita meyakini bahwa ini adalah jalan kebenaran yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan manusia di dunia dan akan menyelamatkan kita di akhirat. Maka dimanapun kita berada, hendaknya menyebarluaskan nilai-nilai Islam dan mengajak sebanyak-banyak manusia untuk ikut merasakan nikmat yang sangat agung ini. Semua kita lakukan karena Allah dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menyampaikannya itu, ya hadirin rahimakumullah, boleh baik secara langsung ataupun melalui media sosial dan media-media lainnya. Hal ini sesuai dengan peran Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, balighu anni walau ayat, yang artinya sampaikanlah dariku walau satu ayat. Walaupun kita hadirin rahimakumullah dapat misalkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu adalah bagi Allah, kalau disebarkan itu akan menjadi kebaikan kepada kita, hadirin rahimakumullah. Nah hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, demikianlah hal-hal yang seharusnya kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan itu semua menjadi sarana mengokohkan kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Pada gilirannya kita mampu menampilkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi dan dalam interaksi sosial kita terhadap masyarakat, dan kita bisa melaksanakan ajaran Islam dengan penuh percaya diri tanpa takut dengan stigma negatif terhadap apa yang kita tampilkan, yaitu menjalankan Islam secara apa. Nah hadirin rahimakumullah, mungkin itu khutbah Jumat yang bisa Khatib sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sambung atau pengingat bagi Khatib pribadi, dan mungkin menjadi
pelajaran-pelajaran yang bisa kita cerna sedikit demi sedikit. Untuk akhirnya hadirin rahimakumullah, untuk penutup khutbah Jumat ini, marilah kita menentukan kepala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.